Kita review sedikit ya untuk tarot. Dalam kartu tarot ada 4 elemen, yaitu udara, air, api, dan tanah. Itu nanti akan masuk ke dalam berkaitan dengan pembacaan kali ini ya. Bagaimana kalian hidup nyaman, kaya raya, sehat, sejahtera ya. Bagaimana itu terkait dengan Feng Shui. Nah, kita akan jelaskan dengan elemen air dan udara, atau dibalik ya, udara dan air. Dan arti Feng Shui sendiri, arti secara harafiah atau di dalam bahasa Indonesia kan ya, adalah bahasa Mandarin Feng adalah udara, sedangkan Shui adalah air. Jadi Feng Shui adalah udara dan air. Terus secara global atau universal, Feng Shui bisa diartikan bagaimana kita mengatur arah angin dan udara supaya harmoni di dalam kehidupan kita, terutama di dalam tata letak rumah kita. Jadi Feng Shui sendiri artinya sudah sangat luas, bukan saja arsitektur, tetapi universalnya bagaimana melihat tatanan demografi, kondisi tanah, apa ya namanya ya, kondisi tanah itu ya, landscape-nya bagaimana, terus di mana ada gunungnya, di mana sungainya, tidak melulu pada struktur atau tatanan arsitek di dalam rumah kalian ya, atau di dalam rumah kita, karena bisa menyangkut ke dari mana matahari terbit, dari mana aliran sungainya ya. Tapi baiklah, kita tidak membahas arti yang secara detail. Kita di sini akan bagaimana rumah kalian nyaman ya. Mungkin kalian merasa sering sial, sering sakit. Itu bisa jadi karena tatanan Feng Shui yang tidak cocok atau bukan tidak baik ya. Sebetulnya ini menyangkut kecocokan ya kalau Feng Shui ya. Tidak bisa semua orang sama. Misalnya rumah yang baik memang kalau di dalam arti atau sepengetahuan kita yaitu adalah arah timur dan selatan ya yang paling baik. Itu sih memang dari zaman kuno, karena di Feng Shui sendiri berasal dari Cina ya. Di sana 4 musim, dimana matahari memang kalau kita menghadap ke kutub utara nggak bakal akan sangat jarang mendapatkan matahari. Tetapi di negeri kita yang tropis, arah kemanapun kita pasti akan kena matahari. Ke timur kena matahari pagi, ke selatan kena matahari pas di tengah pun kena ya pasti ya. Hadap ke barat matahari sore juga kena, tetapi orang-orang senang kena matahari pagi ya. Tapi itu sekali lagi pilihan, dan mana yang cocok itu tergantung tanggal lahir kalian ya. Sekali lagi, nama dan tanggal lahir kalian harus dihitung, diukur baik-baik, tidak boleh serampangan, karena Feng Shui sendiri sekarang sudah menjadi seni ya, seni mengatur arah atau tata letak ruang yang baik, yang sesuai harmoni dengan siapa saja yang tinggal di situ. Jadi antara satu orang dan satu orang lainnya akan berbeda. Kemungkinan akan ada yang hoki kalau dia menghadap tenggara, atau hoki menghadap ke selatan, yaitu harus dihitung benar-benar. Apakah itu mitos? Ada mitos, ada enggak ya? Kita akan buka selanjutnya dulu ya. Bagaimana rumah kalian diatur supaya harmoni, kehidupan rukun, rezeki lancar, sehat, sentosa, itu yang harus kita tujuan ya, yang harus menjadi tujuan kita ya, sehingga kita tuh nyaman di rumah, tidak suka keluyuran, tidak suka dugem ya, tidak suka berfoya-foya sehingga memboroskan duit kalian. Itu intinya dari
tujuan utama dari Feng Shui itu sendiri. Terus kita akan lihat yang berikutnya ya, bagaimana harmoni hubungan dalam keluarga ya, tidak sering bertengkar, tidak sering cekcok, itulah yang menjadi tujuan yang utama. Apakah ada beberapa yang menjadi mitos? Ya itu tadi ya, seperti yang saya bilang bahwa mitos kalau menghadap ke barat itu buruk, atau mitos kalau menghadap ke utara itu buruk, itu masih dipercaya ya sampai sekarang ini oleh sebagian masyarakat kita, terutama yang belajar setengah-setengah tentang Feng Shui itu sendiri. Jadi di mana arah mata angin mereka mitosnya itu dipercaya begitu saja, dan hanya melihat angka saja ya, kuanya berapa kalau dalam orang adat istiadat Cina ya, kuanya berapa harus menghadap ke sana. Itu mitos ya, belum bisa menjadi patokan yang benar, karena kalian harus benar-benar menghitung tanggal lahir, disesuaikan dengan nama, disesuaikan dengan di mana kalian tinggal ya. Ingat ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi memang itu harus benar-benar diperhatikan. Kalian tinggal di Kalimantan, tinggal di Bali, tinggal di Jawa, tinggal di Lombok, atau tinggal di kota atau daerah yang lain, bisa berbeda ya. Bisa dilihat juga ya, di mana letak gunung, di mana letak sungai ya. Itu adalah terumit dari bagian seni Feng Shui ya, di mana ahli Feng Shui memang harus benar-benar bisa menerjemahkan, bisa membaca mana yang cocok untuk rumah kalian. Tetapi bila kalian sudah mempunyai rumah dan dirasa kalian memang cocok banget, atau berpengalaman punya rumah cocok banget sekitar misalnya di Jawa menghadap tenggara, bila ingin membeli rumah lagi ya, yang sebaiknya ya yang sesuai saja, yaitu di arah tenggara. Itu yang paling aman ya, bila kalian tidak membaca atau membacakan Feng Shui kalian ya. Tetapi yang terbaik bila kalian experience atau punya pengalaman rumah di situ ya, itulah ya, beli aja di situ yang menghadap ke arah tenggara. Kemudian yang mitos yang berikutnya adalah anak tangga ya. Anak tangga sering ada hitungan 4 atau hitungan 5 ya. Kalau di bahasa Jawa tipe loro pati kayak gitu ya. Itu memang masih mitos ya. Tapi karena sugestinya itu bisa masuk banget, jadi memang harus diikuti. Ahli Feng Shui harus menentukan. Ahli Feng Shui harus bijaksana untuk menyiasati atau untuk menghadapi sugesti-sugesti atau mitos yang sudah tertanam banget ke dalam customer mereka, atau ke dalam yang punya rumah atau yang mau membeli rumah ya, karena ini akan mempengaruhi kesehatan, hoki, dan jodoh ya. Sampai di sini untuk menganalogikan bagaimana Feng Shui bekerja itu begini ya. Ada seekor katak yang diletakkan, ada seekor katak yang ada di lapangan. Dia meloncat-loncat akan setinggi-tingginya ya. Tapi cobalah letakkan katak itu ke dalam tempurung selama 1 minggu. Kemudian lepaskan dia, karena di dalam 1 minggu itu dia meloncat dan terus kepentok ke tempurung itu, maka dia akan sakit ya. Dan kemudian setelah kalian melepaskan, dia akan terus melompat setinggi tempurung itu supaya menghindari kepalanya terpentok karena sakit ya. Nah itulah Feng Shui. Kalau rumah kalian sudah buruk Feng Shui-nya, maka kebiasaan yang kalian, dimana kalian lama tinggal di dalam rumah ya, 8 jam lebih, 12 jam lebih, ataupun seharian di rumah, maka
kreativitas kalian, termasuk hoki dan sebagainya ya segitu-segitu aja ya, nggak bisa akan melompat tinggi karena manusia ataupun kata yang melompat di dalam tempurung itu ya sudah disugesti, sudah di apa ya namanya, kebiasaannya mereka tuh akan melompat setinggi itu gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa melompat yang terbaik ya gitu ya. Tapi bila tatanan rumah kita baik, tatanan rumah kita berfeng shui baik, aliran udara dan aliran airnya baik, maka kita juga akan kreativitas kita meningkat, sehingga hoki kita meningkat. Kita jadi sehat karena angin sirkulasinya bagus. Begitu ya analoginya. Jadi saya baik-baik saja kalau sampai sekarang ini, ya udah, kalau baik-baik saja ya sehat, merasa sehat dan makmur bahagia, ya sudah, itu berarti feng shui rumah Anda udah bagus, jangan dirubah-rubah lagi. Tapi kalau merasa sering menghadapi kesialan, sering sakit berulang ya, terus gantian di dalam keluarga, walaupun kadang salah satu atau salah dua ya, misalnya anggotanya keluarga 5, bisa yang paling kuat ini tidak akan pernah sakit ya. Jadi bukan berarti karena berarti feng shui-nya udah bener atau udah salah, enggak ya, karena tanggal lahirnya beda ya mereka ya. Tetapi bila memang keluarganya banyak, yang dihitung adalah kepala keluarga, suami istri ya. Kepala keluarga dulu yang dihitung, baru istri ya. Begitu, kita lanjutkan dulu. Bila feng shui-nya kuat, bila feng shui-nya bagus, itu akan menambah kekuatan kalian ya, menambah energi positif akan berputar-putar di situ. Disinilah hukum law of attraction-nya bekerja, di mana energi positif akan menarik energi positif selanjutnya, begitu ya. Sehingga rumah tangga kalian akan bahagia, semakin kaya, semakin sehat ya kan. Kalau kalian sehat, kerjanya jadi tambah giat, tidak ada gangguan, otomatis akan semakin kaya. Yang terpenting adalah bahagia ya, tidak berantem, tidak bercerai. Begitu ya intinya ya. Nanti akan kita kupas lagi yang lebih detail, tapi sementara ini kita akan kupas kulit-kulitnya saja. Bagaimana membuat kebahagiaan dengan feng shui atau mengatur tatanan rumah kalian. Kita kembali ke tangga ya, Triboloropati tadi ya, atau hitungan 4, hitungan 5. Ini sebenarnya mitos ya, tetapi karena sekali lagi sudah disugestikan, kadang-kadang sudah masuk terlalu dalam, ini akan susah dirubah. Sehingga ahli feng shui harus bijaksana untuk menyikapi mitos-mitos ini ya. Hadap matahari yang lebih baik, anak tangga, kemudian arah mata air dari mana, pergerakannya dari mana, itu yang harus terus kuahnya berapa ya. Kalau bisa jadi itu, kalau di Jawa weton ya, wetonnya berapa, itu kecocoknya madep mana, itu sebetulnya mitos. Karena harus benar-benar dilihat feng shui itu, termasuk tatanan pintu, tatanan dapur ya. Kita akan lihat yang berikutnya, yang berbahaya ya. Sekarang yang kita taruh yang paling berbahaya adalah bagaimana kalian meletakkan pintu ya. Pintu tidak boleh jejer 3, yang itu yang pasti ya, yang bisa tampak mata dan bisa dipastikan itu akan membuat kalian sering sakit, kena sial, ataupun bercerai ya. Sering apa namanya ya, rezeki hilang terus, nggak tahu kemana. Ini karena pintu jejer 3. Jelas ini nggak boleh. Pintu jejer 3 itu semacam begini ya. Misalnya ini pintu rumah. Nah ini pintu rumah.
pintu rumah. Nah, ini jejer 3. Walaupun kena ruangan kosong, tetapi kalau pintu jejer 3, apalagi ada misalnya ini pintu tangga dan di sini juga termasuk lorong ya. Itu termasuk pintu jejer 3. Itu yang paling ya, ini kita sebutkan yang paling bahaya saja, yang paling tidak boleh. Itu akan menyebabkan sering sakit, bertengkar, apesial ya, atau bisa bercerai. Yang paling parah meninggal ya. Begitu juga tusuk sate, walaupun sebagian tidak tidak berefek banyak, tetapi yang tusuk sate terutama bila tanahnya menurun, di mana aliran air akan menjauhi rumah kalian. Kalian benar-benar akan sangat boros, tidak bisa nyimpen duit, hilang kemana nggak tahu. Yang arah anginnya banter banget, itu memang akan mengancam kesehatan dan nyawa. Sekali lagi, aliran air dan udara, karena di dalam udara mengandung air ya, uap air tetap ada ya. Jadi bila kalian, airnya nggak ada kok. Nah, yang ada hanya angin aja, airnya udah ada selokan tersendiri. Tapi ingat, di dalam udara itu ada aliran, ada mengandung uap air. Itu yang menyebabkan cinya kalian nanti buruk. Intinya di dalam Feng Shui sendiri tetap mempertimbangkan bagaimana yin dan yang bekerja ya, keseimbangan, balancing antara aliran udara rumah dan penghuni rumah itu sendiri harus selaras. Ini ya aliran mata air ya. Bila aliran mata air itu menjauh dari pintu rumah kalian, itu yang kalian akan boros ya. Bila ada tandon air di depan rumah kalian di sebelah kanan, akan banyak terjadi perselingkuhan. Bila di sebelah kiri ada tandon air atau pot bunga besar yang banyak mengandung air, pasti itu akan membuat boros. Bila kolam, kalau ini banyak yang tahu ya, kolam di depan rumah pasti akan banyak sakit ya, secara secara konvensional atau secara kasat mata bisa dilihat ya. Kalau kita lari terus buru-buru ya bisa kecebur kolam ya. Begitu ya istilahnya, itu anginnya dan udara yang masuk akan lembab. Apalagi kolam di dalam rumah ya, itu akan membuat lembab. Kemudian kalian dapat sakit. Begitu ya Feng Shui, mungkin sedikit kita kupas. Hokinya juga akan banyak berpengaruh, terutama, tapi ini tetap ada pengecualian ya, terutama untuk yang tusuk sate ya. Tapi untuk pintu jejer 3 tidak ada pengecualian. Hanya sedikit sekali pribadi yang kuat dengan pintu jejer 3. Kalau tusuk sate beberapa orang masih kuat atau bisa diakali ya. Walaupun semua memang bisa diakalin sih, tetapi yang terbaik buat kalian adalah menata rumah tangga. Namanya aja rumah tangga ya. Rumah dan tangga memang harus disusun baik-baik. Ini harus ada ahli Feng Shui yang benar-benar menghitung berapa ukuran tangga, berapa jumlah anak tangga ya, tidak boleh sembarangan. Walaupun banyak yang menganggapnya sebagai mitos. Semoga ini pembukaan berguna ya. Saya akan membahas kupas tuntas lagi tentang Feng Shui. Misalnya panah-panah tersembunyi ya, istilahnya pintu kalian membuka kemana, itu juga akan membuat panah tersembunyi ya. Apakah di tempat tidur, di atas tempat tidur kalian ada balok yang besar, balok melintang atau beton yang melintang, itu juga akan mengganggu kesehatan. Banyak sekali panah-panah tersembunyi. Belum lagi letak dapur, letak pintu ya, pintu yang berhadapan. Pintu yang tembus berhadapan yang tidak boleh adalah yang pintu antara pintu utama dengan pintu dapur los atau dengan pintu tamu tembus ya, apalagi ukurannya sama. Kalau antara pintu kamar dan kamar
berhadapan sih nggak apa-apa ya. Tapi yang paling nggak boleh yang dibilang pintu tembus jejer atau kembar dua adalah yang saling tembus sejalan, bukan berhadap-hadapan. Banyak sekali yang harus dikupas di sini, tetapi yang sementara ini nanti yang selanjutnya mungkin letak dapur, letak kamar mandi, letak tandon, supaya membawa hoki kepada kalian. Bila takut, kalian memang harus, kalau memang merasakan hal-hal yang tidak enak, keluarga, sekali lagi ya, keluarga sering sakit, sering apes, duit datang dan pergi dengan cepat. Bila kalian pernah mungkin dibaca atau tarot reading, keadaan kalian baik-baik saja, hokinya bagus, tetapi kok nasibnya jelek melulu, bisa jadi adalah letak pintu-pintu di dalam rumah kalian yang salah atau yang tidak cocok dengan energi kalian. Kalian harus datang ke ahli Feng Shui untuk memperbaikinya. Atau ibaratnya kalau kalian menyimpan uang di dalam kantong yang bolong, ya akan habis terus, jatuh, hilang percuma. Begitu ya. Salam sahabat Tutu.